Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat datang di AIY Channel. Saya Ian, di sebelah saya ada saya Indra. Di video kali ini kami akan membahas dua perbandingan smartphone Beberapa mid-range terbaik di 2019 dari angka penjualan dan dari segi kualitas. Di tangan kami ada Realme 3 Pro dan ini Redmi Note 8 yang kami akan coba bandingkan, terutama di bagian fotografinya. Kita akan coba dengan cara yang agak tidak umum lah, yaitu kami akan mencoba mengambil beberapa foto pemandangan menggunakan teknik long exposure atau slow speed, di mana kami menggunakan filter DC untuk smartphone. Itu kami menggunakan dua filter, yaitu filter GND untuk mendapatkan graduasi langit dengan darat, sama filter ND Natural Density yang 1003 yang lumayan pekat untuk mendapatkan shutter speed yang cukup panjang nanti sekitar jam 5 sampai sekitar jam setengah 7 malam. Kami akan coba. Oke teman-teman, di sini kami coba mengambil menggunakan kamera bawaan atau kamera stock default untuk kedua smartphone ini. Dan kami juga mengambil dengan aplikasi pihak ketiga, yaitu Gcam untuk mendapatkan file RAW-nya. Di sini ditekankan kami mengambil dua jenis file, yaitu JPEG yang bawaan dari smartphone stok kamera default, sama RAW yang dari hasil dari olahan Gcam. Kenapa di sini kami tekankan kami mengambil file RAW dari Gcam? Itu ada alasannya, nanti kami akan jabarkan di proses editing. Kenapa harus mengambil dari aplikasi pihak ketiga atau third party application untuk jenis file RAW? Kenapa tidak ambil dari open camera atau aplikasi sejenisnya? Nanti kami akan jelaskan kenapa. Kenapa? Lantaran kami mengejar satu profile di Adobe Lightroom. Perlu teman-teman ketahui, kami menggunakan alat editingnya sebagai Lightroom Mobile CC. Kenapa CC? Karena kami beli yang premium, bukan yang mod. Ikuti saja keseruan kami di video ini. Sudah saatnya kami untuk melakukan pengambilan gambar. Oke teman-teman, bagaimana proses pengambilan gambarnya? Kita langsung ke lokasi. Oke, let's go. Oke teman-teman, kami telah sampai di tempat pengambilan gambar untuk perbandingan dua smartphone ini. Di depan kita ini ada mesin terapung, menjadi tempat favorit pengambilan gambar. Kami akan menceritakan sedikit kronologi tempat pengambilan gambar ini. Silakan Ian. Sebelum kita melakukan pengambilan gambar, kita memohon maaf dan sekaligus memohon izin, dikarenakan 2 tahun silam lokasi ini telah terjadi bencana alam yang begitu dahsyat, yaitu gempa bumi dan tsunami yang begitu banyak memakan materi dan korban jiwa. Oke, kita langsung saja melakukan pengambilan gambar. Oke teman-teman, kita akan melakukan pengambilan gambar di Xiaomi Redmi Note 8 menggunakan stok kamera. Langsung saja kita buka kameranya, cari mode Pro atau biasa dikenal dengan mode manual. Pertama-tama kita atur white balance-nya di 5200 Kelvin. Di Xiaomi Redmi Note 8 WB-nya bisa di setel menggunakan manual WB. Terus fokusnya kita kasih 100, shutter speednya kita atur di 4 detik, ISO-nya 100. Di sini saya menggunakan filter Nisi
ND1000 sama GND. Aktifkan peak fokusnya. Oke. Sebelum melakukan jepretan, kita kunci fokusnya dulu dengan mengangkat filternya. Oke, kita jepret. Ini hasilnya. Kita kembali lagi ke Gcam. Gcam kita ambil mode malamnya. Begitu. Nah, di sini kita aktifkan mode malam, terus RAW-nya kita aktifkan. Fokusnya saya lock dulu. Ya, fokus sudah dikunci. Saya masukkan filter ND-nya. Ya, terus timernya 3 detik. Kita langsung ambil saja. Oke teman-teman, sesi pemotretan hari ini untuk pengambilan di lokasi ini, yaitu Masjid Terapung sebagai objek utama Masjid Terapung telah selesai. Saatnya kita balik kanan atau ke studio. Berhubung waktu berbuka puasa telah tiba, setelah itu kita akan melakukan post processing atau editing di Lightroom Mobile untuk file JPEG dan RAW yang telah kami ambil tadi. Gimana keseruannya? Nanti kita akan tunjukkan di sesi berikutnya. Oke teman-teman, Kita tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar. oke, terima kasih. Ya teman-teman, kita telah kembali ke studio setelah dari tempat pengambilan gambar di lokasi Masjid Terapung Palu. Oke, kita langsung saja. Di depan kita ini ada dua HP yang kita akan bandingkan seperti tema di video kali ini, yaitu Redmi Note 8 sama Realme 3 Pro. Jadi Redmi Note 8 dan Realme 3 Pro kita bandingkan di sisi fotografinya. Tadi kita telah mengambil dua jenis file, yaitu JPEG dan RAW, yang dimana JPEG kita ambil melalui aplikasi bawaan atau stok kamera default dari tiap-tiap masing-masing pabrikan HP ini. Yang satu dari MIUI, yang satu dari OS Color. OS Colornya si Realme. Untuk file RAW-nya kami ambil dari file Gcam, gitu. Dari tadi kita tekankan kami selalu mengambil RAW dari Gcam, dikarenakan ada fitur khusus yang kami mau kejar di Adobe Lightroom yang namanya Adobe RAW Profile, gitu, yang hanya bisa didapat dari Gcam, olahan RAW Gcam kayak gitu. Oke, tanpa langsung basa-basi kita mulai saja. Ya, teman-teman, kita mulai. Pertama-tama kita buka galeri, terus kita cari folder RAW hasil olahan tadi.
kita cari raw. Ya, ini raw. Nah, di sini ada 3 foto, kita tap. Terus kita impor ekspor ke Lightroom. Oke. Nah, itu dia ekspor ke Lightroom. Gitu. Oke. Sip. Kita kembali lagi. Nah, di sini kami gunakan Lightroom yang premium, itu tertulis Anda berlangganan, bukan yang mood. Kalau yang mood kan tidak bisa login. Fitur CC-nya tidak aktif, Creative Cloud-nya tidak aktif. Nah, ini aktif semua. Nah, sekarang kita pilih satu foto, misalnya yang ini. Nah, sebelum pertama-tama kita mulai, kita tap di bagian edit ini, ada info. Nah, di sini tertulis DNG, IMG, image, pixel cam 20, 2005, 10, underscore, bla bla bla, final XML DNG. Nah, ini config-nya, nama config itu yang saya pakai, final XML DNG. Ekstensi filenya DNG atau RAW, kalau si Adobe bacanya DNG. Pengambilannya 10 Mei jam 18:17:32 detik gitu. Google profile di Google kameranya itu Google Pixel 3 XL. Terus ini shutter speednya 4 detik, bukaannya f1,8 diafragmanya, ISO-nya 160. Setelah itu kita kembali lagi ke edit. Pertama-tama teman-teman, kalau belum aktifkan histogram, mohon diaktifkan histogramnya dulu. Tek. Nah, kayak begitu. Histogram ini membantu untuk guide kita mengedit, terutama di pencahayaan. Perlu teman-teman ketahui, menurut kami di AI channel ini mengedit foto, terutama RAW itu hampir 50%, 60%, bahkan 70% dipengaruhi dari pencahayaan ini. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama kita buat highlight, geser ke kiri, mentok, kiri, kanan, highlight juga kanan, mentok. Oke. Terus ini warna putih dibuat default dulu. Kayak begitu. Dibuat default. Oke, sudah. Terus kita kembali dulu ke profile. Profile ini di sini ada 7 profile. Jadi kalau kita ambilnya RAW dari Gcam biasanya atau HP mid flagship ke atas, itu akan muncul profil Adobe RAW. Adobe RAW ini biasanya tidak akan muncul kalau kita foto pakai open camera, tidak muncul. Kamera V5 Lite itu tidak muncul juga, atau jenis aplikasi pihak ketiga lainnya. Oke, jadi kita ambil. Ini alasan kami kenapa kami mengambil RAW dari Gcam. Kami mengejar fitur ini. Di tiap fitur ini, di tiap profil ini ada perbedaan-perbedaan warna yang cukup signifikan sampai dynamic range. Kita tap dari Adobe warna dulu. Adobe warna itu warnanya simple. Adobe monochrome, ya hitam putih, kayak begitu. Terus ada Adobe jelas. Adobe jelas, ini Adobe jelas. Terus Adobe landscape. Teman-teman bisa lihat. Adobe netral. Terus kalau kita pilih Adobe Landscape, lihat itu dynamic range-nya. Naik kan? Shadow-nya, warnanya dia lebih pop. Terus ada Adobe Portrait, ini cocok untuk foto portrait. Terus Adobe standar, mau yang tidak terlalu pop. Oke, kita kembali ke Adobe Landscape. Setelah kita tap, kita oke. Kita kembali ke pencahayaan dulu. Setelah itu kita tap di garis putih ini, terus kita geser. Kita cari apakah ada yang peak, ada yang tidak. Teman-teman cari terus. Ya, mungkin saya bermain di 75. Ya, 75. Oke.
Setelah itu tidak ada yang peak, kita kembali ke hitam. Geser ke kiri dulu. Kiri itu ada black. Usahakan sampai tidak ada, ya 20 sudah cukup. Terus tap kembali. Buat default bayangan tap 2 kali. Tek tek. Highlight juga tek tek. Nah, kayak begitu. Terus kita tap lagi di bayangan. Kita geser lagi slidernya. Apakah ada yang peak? Ternyata tidak ada gitu. Terus kita tap lagi di highlight. Di highlight ini masih banyak warna putihnya yang peak. Kembalikan, mungkin kita main di 55 atau 57. Oke. Di sini ada kontras. Teman-teman pakai kontras ke kanan. Oke. Ke kiri silakan. Jadi saya di sini turunkan sebesar 15%. Di exposure pun masih berlaku seperti tadi itu, mencari peak antara highlight, black, white. Tekan, geser ke kiri, ada enggak? Nah, ternyata masih ada juga di exposure. Geser ke kiri, kalau bisa sampai menggunung. Itu histogram teman-teman lebih. Kalau saya geser ke kanan, dia peak terang. Tapi pengaruh di histogram. Kita geser ke kiri, dia semakin ke arah dark atau gelap. Jadi baiknya di tengah. Berhubung ini foto landscape, kita cari sampai histogramnya menggunung dan tidak ada warna hitam. Oke. Nah, kalau sudah begini pasti peak di shadow. Shadownya bisa dinaikkan. Itu ada peak kan, masih ada hitam-hitamnya itu. Naikkan shadownya sampai tidak terlihat. Ya, 5. Terus apakah ada peak di black? Masih ada peak di black. Di hitam. Naikkan 45. Oke, tunggu sebentar, enggak ada. Aman. Nah, ini before after sementara. Ini sebelumnya, ini sesudahnya. Ini sebelumnya, ini sesudahnya. Coba kita lihat. Yuk, aman. Nah, itu tadi di bagian sini enggak kelihatan sekat-sekat masjidnya, sekarang kelihatan kayak begitu. Oke, kita kembali ke WB. Di WB ini ada beberapa profile yang disediakan sama Adobe-nya. Teman-teman bisa tap otomatis. Nah, dia koreksi sendiri. Tadi WB yang jadi WB-nya sekitar 5649K atau Kelvin, kita tap otomatis akan jadi hangat kayak begitu. Corak pun tidak berubah. Kalau teman-teman ketik siang hari 5100 jadinya kayak begini. Terus kalau teman-teman klik mendung jadinya kayak begini. Teman-teman klik arsiran jadinya seperti itu. Neon, pendar, kilat, custom, bebas. Oke, kita default semua dulu. Nah, di sini ada cara sederhana untuk mencari poin white balance terbaik. Untuk mencari white balance terbaik itu teman-teman bisa mencari warna di antara hitam dengan putih, yaitu abu-abu di setiap gambar yang ada di sini. Cari saja dengan cara ada sebelah kanan itu ada color picker kayak gambar suntik kecil. Di situ saya zoom dulu. Di situ ada gambar kayak suntik kecil. Teman-teman cari yang mana warna abu-abu. Misalnya ini. Yang tadi itu 5600. Sekarang tetap WB-nya tetap, coraknya naik. Coba kita cari yang lain. Kita tap lagi. Cari yang warna jadi hangat. Ini tetap sama. Nah, saya mungkin pilih warna ini. 6400 Kelvin satuan WB-nya. Itu juga kalau kita
pakai JPEG, opsi ini tidak akan keluar. Nah, corak sudah oke. Terus kita kembali ke corak, sudah aman. Nah, vibrance ini perlu teman-teman ketahui, dia menaikkan terang gelapnya warna. Vibrance ini, nah, tidak menambah terang gelapnya warna, dia menaikkan gelap. Dari sana ke kiri dia gelap, dia ini terang. Sedang ini bagus untuk skin tone, kalau foto-foto potret ini bagus sekali. Kita naikkan 30 saja. Nah, yang kejenuhan kita geser ke kiri. Kita naikkan mungkin 20 cukup. Oke. Nah, di sini ada campuran atau kalau channel-channel warna sekitar 8 ya. 8. Satu merah, orange, hijau, kuning, hijau, cyan atau aqua. Terus kalau istilah dulu tuh saya MK, cyan, magenta, saya MK, ya saya itu istilah dulu sebelum ada sRGB. Terus ada biru, biru sama ungu, magenta terakhir. Nah, di sini teman-teman warna dominan kira-kira apa? Kuning sama biru. Ya, kuning sama biru. Misalnya kita mau matikan channel birunya, geser aja kejenuhannya seperti ini. Nah, dia jadi seperti ini. Misalnya teman-teman mau gelapkan langit itu, ya luminance ini, luminance terang gelapnya warna, silakan teman-teman geser ke kiri. Mau diterangkan ya silakan. Nah, kayak begitu. Mau diterangkan silakan. Tapi di sini kita tidak hanya menunjukkan garis besarnya. Terus ini ada rona ini temperatur warna. Ke kiri dia jadi cyan, ke kanan dia mengarah ke ungu, di tengah dia balance atau blue. Teman-teman bisa cari warna terbaik. Nah, misalnya begini, kalau mau buat kayak orange and teal, nah berarti larinya ke kiri gitu, kayak mood. Nah, oke. Selesai dengan color channel. Kita geser lagi ke kanan. Nah, di sini ada tekstur, kejernihan, efek kabut, vignette, titik tengah, filter, kebulatan, highlight, grain, ukuran dan kekasaran. Kita mulai dulu dari tekstur. Nah, tekstur ini coba kita tap di garisnya itu. Terus kita geser, ada perubahan tidak? Tidak ada, berarti bisa kita ukur dengan mata. Kita geser ke kanan. Nah, apa yang terjadi? Ini kayaknya menaikkan detail, artefak, sama ada freezing color di sana. Itu ada ungu, ada hijau, ada warna-warna yang ya, coba kita naikkan 15 apa. Nah, ini lebih balance. Kita lihat juga, coba kita naikkan. Dia termasuk menaikkan detail. Nah, ini bagus juga kalau untuk foto potret, menghilangkan flek-flek muka kayak jerawat, bisa dipakai di sini. Ada di fitur selektif nanti. Nah, teman-teman bisa pakai, kita pilih saja mungkin sekitar 15. Oke. Nah, before, after. Nah, setelah itu kita kembali ke kejernihan. Kejernihan ini dia semacam kontras dicampur sama ketajaman, tapi tidak mempengaruhi black, shadow, highlight sama white, tapi dia di mid-tone di tengah. Jadi kalau kita geser ke kiri, gambarnya kayak glowing, jadi glowing. Kanan dia pop. Teman-teman bisa lihat. Ya, jadi kita pilih -5 saja. Oke. -5. Nah, di sini ada efek kabut juga. Kita turun ke bawah, ada efek kabut. Kalau kita geser ke kiri di haze, dia akan menjadi putih seperti berkabut. Ini cocok untuk membuat flare matahari dikombinasi dengan temperatur kayak begini. Nah, ini jadi kayak kabut atau salju, efek salju. Nah, jadi putih. Tapi kita lihat di sini, kita pilih 5 atau 10, kita pilih 5 saja, sudah cukup.
Oke, di efek kabut sini kita bisa mencari juga poin black and white. Kalau kita geser ke sini dia jadi dark, kita geser ke kiri dia jadi putih. Kayak begitu. Jadi cari poin terbaik. Jadi saya bilang 5 tadi. Ya, 5 masih aman. Terus ini ada vignette. Vignette itu, itu rounded hitam di setiap gambar untuk memfokuskan mata ke titik poin yang kita, atau poin interest atau subjek utama, objek lah, subjek. Misalnya foto-foto kita mau kasih hitam, jadi orang fokus ke titik tengah. Terus ada titik tengah. Titik tengah ini, ini melebar mengecil kayak begini ya. Kalau teman-teman pakai, saya kasih default lagi filter tebal tipisnya atau softness gitu, atau opacity. Ini opacity namanya kalau bisa kerennya tuh. Jadi kita kembalikan roundness ke bulatan ya, kurang lebih kayak titik tengah lah. Oke, di sini ada grain itu saya zoom. Kalau yang suka-suka foto-foto jadul atau klasik bisa pakai ini, agak noise itu. Noise. Kita tidak pakai kalau yang tidak terlalu suka foto terlalu digital sekali hasilnya. Terus highlight ini saya belum lupa jelaskan. Highlight ini misalnya kita buat vignette seperti ini, seberapa tebal cahaya yang mau masuk di vignette yang kita pakai tadi, dia membantu. Misalnya filter gitu, dan oke, selesai semua saya flat selain 3 opsi di atas ini, efek kabut, kejernihan. Kita pakai kejernihannya mungkin sekitar 10 saja cukup. Kita geser lagi ke arah kanan, itu ada penajaman. Penajaman default dari profile yang kita pakai tadi Adobe Landscape itu 50. Di 50 pun itu tidak terjadi efek halo. Untuk mencari efek halo di setiap gambar, tekan tab terus geser. Terjadi bayangan tidak? Jadi kalau kita geser, atau yang cari gambar yang paling detail, cari gambar yang paling ujung gambar yang paling detail, terus kita tab, kita cari. Mungkin 50, 40 lah, 40 cukup, sudah lumayan tajam. 40. Terus di sini ada radius itu default dari Adobe sebesar 140. Kalau di JPEG dia radiusnya cuma 1.0, tidak 140. Dikarenakan RAW ini file mentah, gambarnya masih dual flat, belum ada penajaman, kontrasnya tidak berlebihan, semua masih di titik tengah, belum ada campur tangan dari preset-preset pembuat HP, misalnya dari Realme, Xiaomi, selera mereka. AI, Artificial Intelligence, mereka belum masuk di sini. Jadi flat. Oke. Setelah itu kita tap lagi di radius, cari gambar yang paling detail. Kita klik. Oke, kita klik. Di sini gambar. Ternyata kita kasih minus 50 pun masih ada roundness, garis-garis halus yang terpisah di situ. Bagaimana kalau kita kasih max? Teman-teman bisa lihat itu ada garis spasial di antara di tepi-tepi gambar. Itu termasuk halo effect. Artian terpisahnya 2 garis hitam putih di tiap-tiap gambar ini. Oke, kita geser sampai caranya gampang. Cari dari 0 dulu, 50, geser ke kanan sampai gambarnya kelihatan pop. Artian detailnya sudah kelihatan cukup. Sekitar 150. Kita lepas. Seperti ini. Terus kita kembali ke detail, sama. Zoom lagi. Setelah kita zoom, kita tekan tab, kita geser ke kanan. Kita geser ke kanan. Cari
sampai pop. Nah, ini kan 0. Kita geser ke kanan sampai pop. Pop itu keluar garis-garisnya maksudnya. Kita bisa pilih dia 460 atau 50 detailnya. Ya, segini boleh. Oke, sudah. Nah, di sini ada yang namanya masking. Masking itu seberapa banyak efek yang sudah kita setting dari menajamkan, radius, dan detail di gambar ini. Dan kita bisa memilih bagian mana yang kita mau tajamkan, yang hanya berlaku penajaman. Jadi caranya tap masingnya ke kiri, terus tap lagi, tekan lagi, baru geser. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, saya pilih mungkin di sini sekitar 75, karena saya nggak mau langitnya terlalu tajam, kayak begitu. Atau kalau mau dikasih flat sekalian ya segini saja, langitnya hampir tidak ada yang penajaman, 100%. Tapi kita main di 75 sudah cukup. Oke. Nah, di sini yang berlaku putih itu yang kena penajaman, yang berwarna hitam tidak kena penajaman. Ingat, putih yang berlaku penajaman, yang warna hitam itu tidak kena penajaman. Jadi kalau misalnya teman-teman geser ke kiri, kasih off, berarti semua gambar itu tajam. Begitu. Yang berlaku kena impact dari efek penajaman tadi itu di panel detail ini. Jadi kita mainkan sebesar seperti tadi 75 saja sudah cukup. 75 oke, deal. 75 lepas. Nah, setelah tadi kita bermain penajaman, detail, struktur, kejernihan, pasti akan muncul noise kecil. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini sebenarnya noise-nya hampir tidak ada ya, karena kita sudah zoom. Jadi kita naikkan pengurangan noise sebesar 15% saja. Defaultnya dari Adobe itu 25. Nah, warna di sini. Tapi berhubung kita naikkan pengurangan noise, detail akan berkurang. Gambar memang jadi halus, tapi kalau kebanyakan jadinya cat air. Kayak begitu. Kehilangan detail. Jadi mainkan 15 saja, 15 oke. Setelah itu naikkan detailnya sesuai selera saja. Kalau saya 55, terus kontras saja yang pakai. Nah, detail dengan kehalusan ini naikkan 55 saja cukup. Oke, semua sudah. Nah, geser ke kanan lagi, ada di situ optik. Nah, di sini ada dua opsi, hapus penyimpangan kromatis atau kromatik abrasi, dan koreksi profil lensa. Koreksi profil lensa ini cembung tidaknya lensa, jadi bisa dikoreksi di sini. Nanti hampir semua brand itu yang sudah dilisensi sama Adobe akan muncul profilnya di sini. Kayak begitu. Jadi setelah kita obrak-abrik tadi raw ini, sekian nanonya tajamnya, sekian kejernihannya, kontrasnya, detailnya, strukturnya, pasti terjadi penyimpangan kromatis di sini. Jadi teman-teman bisa klik ini. Sebenarnya ini opsional. Kalau mau gambarnya tajam, silakan pakai ini. Tapi kalau saya mendingan hidupkan saja. Gitu. Oke, kita pilih secara manual. Nah, di sini ada profil koreksi lensa, bisa teman-teman centang, bisa tidak. Nah, pilih, klik. Nah, di sini ada opsi Apple, Bauer, Canon, Huawei, IRX, Leica R, Lens Baby, sampai Nikon pun ada. Pentax. Teman-teman bisa pilih. Jadi kita pakai yang Google. Nah, kebetulan tadi kita lihat di info, kita pakai Google Pixel. Oke, kita tap. Terjadi kecembungan di situ. Cembung, gambarnya jadi cembung. Itu cembung. Gambar pun jadi cembung. Nah, kalau mau koreksi distorsinya, silakan geser ke kiri sampai tidak terjadi kecembungan. Nah, teman-teman bisa lihat itu cembung. Nah, oke, saya pakai 25 saja. Kalau terjadi vignetting silakan pakai, kalau tidak ada tidak usah. Saya kembalikan titik 0. Oke, semua sudah kembali. Nah, di sini ada panel geometri.
Nah, di sini kalau kita aktifkan otomatis, yuk. Nah, ini aslinya dia benarkan. Yang tadi agak mundur. Nah, cuma yang lucu di sini yang dia luruskan itu masjidnya, bukan garis horizonnya. Berarti kita harus manual. Yang kita lakukan pertama nonaktifkan dulu. Nah, terus kita cari putar. Nah, kita cari putar sampai dia betul-betul putar. Nah, teman, kalau bengkok begitu, ada putih-putih di ujungnya, batasi pangkasan sedikit saja. Nah, ini menurut kita garis horizonnya sudah oke. Kita lihat dulu. Ya, mungkin segitu sudah lurus. Nah, setelah itu kita sudah siap mengekspor. Nah, di sini ada beberapa opsi tambahan. Misalnya di Spliton ini ada highlight sama bayangan. Nah, kalau kita di Adobe PC, di sini ada color wheel sama dengan color picker seperti di WB tadi. Nah, jadi di sini kalau kita mainkan warna, misalnya kita warna merah ini, yang hanya terkena impact-nya itu hanya di highlight-nya toh. Midtone, shadow, black, dan white tidak akan kena. Gitu. Hanya di highlight. Highlight saja yang kena. Gitu. Misal contoh highlight-nya kita pakai di 22 warna matahari yang umum, 22 10 atau 23 lah. Nah, terus shadow-nya, balasan dari warna orange ini, opposite-nya misalnya di color wheel itu, dia warna biru cyan, biru atau agak hijau sedikit biasanya. Pokoknya ini kontras warnanya, berbalas-balasan. Gitu. Jadi kita pilih di sini 205, kita geser ke bawah 205 10. Oke. Nah, terus di sini ada balance keseimbangan. Teman-teman bisa geser ke kiri, itu berat ke shadow, artian dia akan ke warna biru cyan ini. Tapi geser ke kanan dia akan berat ke highlight atau warna orange itu. Ya tergantung teman-teman mau warna hangat atau warna yang cenderung dingin. Ingat, ini beda dengan WB. Kalau WB semua 5 elemen itu akan dipengaruhi. Misalnya teman-teman bermain di 5100, nah itu WB yang paling stabil setara dengan flashlight. Itu aturan bakunya. Flashlight 5100 Kelvin itu berlaku di black, mid, high, dengan white. Berlaku di semua situ. Tapi kalau di split tone hanya berlaku di highlight sama shadow. Ingat, sama bayangan. Nah, jadi kita pilih di sini mungkin ya titik 0 saya sudah enak. Nah, kita kembali. Nah, terus di sini ada opsi pangkas dengan fitur. Saya rasa tidak perlu. Kalau mau ada yang luruskan, mau dipangkas silakan. Mau dipangkas rasio berapa? 1,1, 5:4 atau 16:9 bebas. Kalau saya sini tetap ukuran aslinya. Nah, terus di sini ada fitur pangkas, kita buka dulu. Nah, di sini ada healing and brush. Jadi teman-teman bisa stempel dan bisa membersihkan. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin di sini dibersihkan, silakan klik cloning kah atau erase, bebas. Cuma saya tidak terlalu banyak menunjukkan di sini karena setiap editor foto punya fitur ini. Oke, kita X. Kita kembali ke selektif. Nah, di selektif ini ada 3 opsi. Ada 3 opsi yang fitur yang kita mau pakai. Pertama, brush. Ini brush. Brush ini untuk mengenai opacity, ketebalan. Oke, yang kedua ini kalau tidak salah radial filter. Radial filter itu kayak gini. Radial filter itu kayak begini. Oke. Kita hapus. Nah, di sini ada gradient ini. Nah, misalnya kita mau ingin langitnya agak gelap, kita geser ke kiri, kita bisa turunkan
ininya plus highlightnya. Nah, kita geser. Terus misalnya langitnya mau dibuat agak kuning, silakan. Mau dibuat agak biru, silakan. Kayak gitu. Umpamanya ini sampel. Terus saya mau agak ada warna magenta sedikit, agak ungu-ungu. Nah, silakan naikkan begini kayak senja. Gitu. Oke, nah ini kenyenuhan seperti biasa, mau dikasih warna sekali atau tidak. Nah, terus ini ada juga color wheel. Teman-teman bisa pick warna yang sesuai dengan maunya teman-teman. Kalau mau dibuat hijau juga bebas, mau dibuat merah juga bebas, ya. Jangan merah, nanti dikira tanda-tanda kiamat. Nah, terus kita pilih saja yang warna biru ini. Ya. Nah, gitu, turunkan teksturnya sedikit. Oke, teman-teman sudah lihat. Nah, kayak begini. Terus kita misalnya pilih lah, wah ini saya rasa masjidnya kurang detail nih, geser aja saya begini, blok. Nah, terus naikkan strukturnya. Strukturnya dinaikkan. Sabar, ini biasa, mohon kesabaran, ini produk Adobe sering hang ya. Nah, teman-teman bisa detailnya naik. Nah, misalnya kita naikkan detailnya sebesar 15%. Mau dipakai kecerian silakan, mau dibuat glowing sedikit boleh. Terus di sini ada ketajaman. Nah, di sini juga bisa kita pakai, ada opsi ketajaman, bisa dengan kurangi noise. Nah, kayak begitu. Nah, misalnya di sini ada juga logo optik. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat foto-foto pattern pagar atau apa, sering terjadi moire. Terus sama defringe. Defringe ini fringing. Misalnya kalau kita foto ada ya di ujung-ujung tepi itu kayak ada penebalan warna ungu, hijau, merah. Ya, red, green, blue lah. Teman-teman bisa pakai di sini. Nah, teman-teman bisa pakai di sini. Ketikkan ini defringing. Nah, dia akan hilang. Tuh, coba lihat teman-teman, lihat ya. Saya tidak pakai, teman-teman bisa lihat. Nah, itu ada warna ungu merah. Teman-teman geser, mungkin 50. Berkurang enggak kalau menurut teman-teman? Berkurang kan? Nah, itulah gunanya. Ini sebelum sesudah. Sebelum sesudah. Oke. Nah, teman-teman bisa pilih di sini, tambahkan sedikit. Nah, seperti saya bilang tadi, di sini ada namanya efek kabut, bisa dibuat untuk membuat matahari atau flare halus, seperti yang begini. Ya, terus naikkan temperatur. Ya, mau pakai agak magenta sedikit. Oke, sudah. Turunin highlight. Turunin shadow, highlightnya juga. Ya, naikkan kontras, terangkan sedikit. Yuk. Oke, nah sekarang kita akan ekspor. Kita akan ekspor ke dari JPEG, dari RAW ke JPEG. Kita akan ekspor ke penyimpanan internal kita atau ke galeri. Nah, teman-teman bisa pilih. Kalau teman-teman pilih DNG, berarti dia akan keluar sebagai format RAW, tapi dengan pastelnya saya atau foto ini. Pastel berarti dia jadi preset kalau pastel. Terus ada TIFF, ada versi asli, kita pilih JPEG. Nah, terus di sini ada dimensi. Nah, di sini dimensi terbesar yang tersedia itu yang kita pakai. Terus kalau teman-teman upload ke Instagram, bisa pilih resolusinya. Nah, mungkin ini salah satu resolusi yang bisa ditolerir sama Instagram, 240x48. Ini sisi terpanjang. Sisi terpanjang atau custom, bisa pilih
Kalau yang tidak mau dikompres sama Instagram ya pilih saja 1080 jelas. Nah, kualitas gambarnya turunkan 70%. Nah, oke. Kalau saya tidak pakai, jadi saya pilih dimensi terbesar. Nah, terus di sini ada opsi penajaman keluar. Teman-teman bisa pilih tidak ada, layar, kertas mengkilat kalau mau di print, terus kertas matte untuk keluaran printnya. Jadi kita pilih yang layar, keluarannya bisa standar, rendah atau tinggi. Lantaran ini saya pikir ini raw, jadi aman saya main di standar. Terus di sini ada ruang warna atau color space. Teman-teman bisa pilih sRGB Display P3, P3, Adobe RGB Pro Photo RGB. Saya sarankan karena ada aturan internasional untuk semua gadget, layar TV, PC dan semualah yang berbau itu mengikut aturan ini sRGB. Jadi jangan kalau kita post Adobe RGB kita ekspor sebagai JPEG, otomatis gambarnya tidak akan seril apa yang kita lihat sekarang ini. Mendingan ke sRGB standar, oke semua. Oke, kita pilih naikkan kualitas ke 100%. Sekarang kita ekspor ke penyimpanan. Oke, kita sambil menunggu, ditunggu dulu. Ditunggu. Ini bukan impor dari JPEG to JPEG, tapi dari RAW ke JPEG. Nah, oke, sudah berhasil. Kita lihat di folder kita. Tuh hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Dari hasil olahan RAW tadi. Di sini terjadi color freezing, sekarang sudah sehat. Tadi di sini ada freezing warna merah, hijau. Sekarang sudah oke. Nah, kita kembali lagi ke Lightroom. Nah, kembali ke Lightroom. Apabila kita mau save preset ini, Prastel ini, semua yang kita sudah setting ini mau diterapkan di foto-foto berikutnya, silakan. Diterapkan di foto berikutnya. Nah, kita salin pengaturan. Nah, kita bisa pilih alat. Nah, sekarang kita pakai alat enggak di sini? Kalau kita pakai, apa yang kita pakai tadi di sini? Silakan centang. Nah, kita pakai geometri, kita pakai juga. Cuma geometri ini opsi. Sama optikal ini opsi. Cuma kita save saja. Salin pengaturan. Oke, kita geser ke foto berikutnya. Kita tempel. Nah, dia jadi. Nah, foto yang berbeda kita pas raw. Oke, jadi. Terus jangan misalnya preset ini kita paste di JPEG, pasti akan berantakan karena tidak sama semua settingan JPEG dengan yang ini. Misalnya foto yang flat mana ya, foto flat. Nah, ini misalnya saya impor dulu ke Adobe. Nah, terus kita paste settingan saya tadi. Nah, ini juga masukan untuk yang suka-suka tanya-tanya preset. Nah, mendingan pelajari pencahayaan dibandingkan itu, karena begitu tidak semua foto itu sama. Itu dengan kondisi preset yang kita download terus kita paste gitu. Nah, kita tempelkan sini tempelkan pengaturan. Nah, masa jadi begini gambarnya? Kan lucu. Yang tadinya begini. Memang bisa dibenarkan, tapi tidak
afdol lah. Jadi kita cari saja poin terbaik seperti yang saya bilang tadi, bunuh ini, highlight, bayangan, shadow, hitam putih, cari peak tidak, itu. Nah itu peak, cari saja, dijamin gambar pasti bagus. Kembalikan juga ini, cari peaknya tidak ada, shadownya angkat, simple kok. Kembalikan ke titik 0. Terus kalau mau main curve silakan. Curve ini dipakai kalau misalnya untuk scan-scan tertentu atau white and black tidak mampu menghandle peak black and white di gambar ini, saya bisa pakai curve gini supaya lebih kontras. Curve yang bagus bentuk S gini, kunci. Oke, terus ya segini. Terus kalau mau dibuat agak semi blue. Nah terus kita kembali ke curve, berikan dulu curve-nya. Oke, sudah. Teman-teman bisa pakai selektif juga untuk supaya orang fokus di pohonnya, kayak begitu. Kita buat fake cahaya palsu di sini, mainnya pakai ini. Nah, pakai temperatur dikit, cari warna yang misalnya segini, naikkan shadownya, jangan berlebihan. Shadow naik, turunkan highlight biar balance. Jangan sedikit. Oke, kita masuk lagi ke curve. Ini sampel ya, sampel gambar. Turunkan saja segini. Naikkan. Ya, seperti itu. Nah, tinggal teman-teman save. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan cara mengedit RAW dengan panduan dari kami AIE Channel. Sekarang lanjut ke teman saya yaitu Ian untuk mengedit JPEG di Redmi Note 8. Lebih simpel mungkin di Redmi Note 8. Oke, terima kasih. Ini before, ini after. Ini before, ini afternya. Oke teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, kita masuk di proses editing file JPEG di Xiaomi Redmi Note 8. Pertama-tama kita buka filenya dulu, terus kita transfer ke Adobe Lightroom. Oke, kita buka Adobe-nya. Ya, ini dia fotonya. Oke teman-teman, di sini saya akan mengedit file JPEG-nya sesuai selera saya. Menu-menu di Adobe Lightroom ini sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya yang menggunakan Realme 3 Pro. Jadi langsung saja kita mengeditnya. Oke.
Pertama-tama highlightnya dinamakan dulu. Oke. Di sini peaknya harus tak terlihat ya. Oke. Nah, di sini hitamnya saya taruh di 20. Oke. Highlightnya di 25 cukup. Shadownya cukup kayaknya. Oke. Oh iya. Oke. Terus sekarang WB-nya. WB-nya kita menggunakan cara simpelnya seperti ini. Cari seperti ini. Oke, seperti ini. Kita taruh di 5. Teksturnya kita naikkan di 15. Kejerniannya di 5 cukup. Fade kabutnya split tone-nya di sini saya menggunakan split tone-nya sesuai selera saya ya, teman-teman. Oke. Sebelumnya menu split tone ini telah dijelaskan oleh teman saya juga. Iya, oke. Penajamannya 80 boleh. Zoom radiusnya detailnya iya. Di sini maskinnya saya ingin menajamkan masjidnya. Noise-nya warnanya oke, 25 boleh. Terus di sini saya menggunakan fitur selektif juga ya, teman-teman. Untuk langitnya segitu cukup. Jernihan teksturnya oke, teman-teman. Saya akan menggunakan selektif kembali untuk masjidnya. Di sini saya akan menajamkan masjidnya sedikit.
Menu selektif ini sebelumnya telah dijelaskan sama rekan saya juga teman-teman. Oke, sedikit render dia. Oke, di sini akhirnya saya akan mengeditnya juga dengan selektif warnanya. Seperti ini teman-teman. Oke, mungkin saya mengeditnya hanya seperti ini. Oke teman-teman, ini hasil editing saya. File JPEG di Xiaomi Redmi Note 8. Oke, kita save filenya. Sebelum kita menyimpan filenya, ekspornya jangan lupa di setting ulang. Oke, opsi lainnya seperti dijelaskan sama rekan saya sebelumnya. Di sini saya hanya menggunakan standar. Ruang warnanya sRGB. Oke, kita ekspor filenya. Oke teman-teman, filenya sudah diekspor. Kita lihat di galeri Xiaomi-nya. Teman-teman, seperti ini fotonya. Oke teman-teman, seperti tadi itu hasil cara ngedit RAW di Lightroom yang kita ambil dari smartphone. Tadi kita ngambilnya lewat Gcam atau Google Camera Mode. Nah, Mode itu dia dimodifikasi asal bisa dipakai di HP selain Google Pixel Series. Nah, itu hampir 80% itu modifikasinya di Xiaomi. Untuk tipe HP lainnya seperti Realme masih kurang dan belum terlalu maksimal, tidak seperti di HP Xiaomi. Terutama HP seri Redmi Note itu hampir bagus sekali hasilnya. Kayak begitu. Oke. Nah, setelah tadi kami tunjukkan cara pengeditannya plus pengambilannya. Nah, perlu di situ teman-teman juga tekankan, kami tekankan kepada teman-teman bahwa semua yang tadi itu hampir semua kecuali video ini kami ambil melalui kamera Pro, mirrorless DSLR, tapi semua gambar yang nanti kami akan tampilkan di display atau maupun di sosial media kami di YouTube itu murni HP, semua gambar. Nah, kami pun editingnya melalui mobile aplikasi yang ada kayak begitu di Lightroom. Dan ingat, beli Lightroom yang premium berbayar, apalagi kalau Anda sudah pro terus pakai aplikasi yang crack itu kan kurang barokah atau kurang afdol, soalnya dipakai untuk mencari nafkah. Baiknya beli yang premium, mumpung dia lagi diskon 28.000 dari 48.000 gitu. Mau langganan setahun cukup sekitar 160.000 kayak begitu Lightroom. Kami juga memakai filter MISI kayak begitu. Nah, seperti teman saya tadi bilang,
ada beberapa fitur di Lightroom seperti selektif, selektif seperti radial, gradient, sama brushing tadi itu teman saya tunjukkan di pengeditan JPEG tadi itu di Redmi Note 8 seperti itu. Tapi itu ingat, itu berdasarkan selera. Kalau yang saya tunjukkan di RAW itu basic dasar yang kami kutip dari beberapa endorsement yang di sponsor sama Lightroom. Cara ngedit basicnya seperti itu. Bagaimana highlight tidak peaking, white tidak peaking, shadow tidak peaking, kayak begitu. Dan cara mencari WB dengan sesimpel mungkin. Anda mencari titik warna abu-abu kayak tadi, langsung cepat gitu. WB terbaik untuk mencari. Tapi itu preferensi kami. Misalnya teman-teman mau pakai, silakan. Tidak pakai histogram pun tidak masalah, kayak gitu. Tapi ingat, histogram itu guide untuk kita untuk 5 poin, yaitu black, shadow, midtone, highlight, sama white. Nah, usahakan ini harus seimbang. Sisanya main selektif, split tone, kejelasan, itu hanya sebagai bumbu saja supaya gambar lebih bagus, kayak gitu. Oke teman-teman, semoga info ini bermanfaat. Hasil untuk teman-teman, hasil compare kami yaitu dari Realme 3 Pro dan Redmi Note 8. Nah, kedua smartphone ini adalah salah beberapa smartphone terbaik mid-range kelas menengah ke bawah 2019. Nah, begitu. Kami juga lagi menunggu Redmi Note 9 yang masuk ke Indonesia. Insya Allah segera launching. Kami akan mereview Redmi Note 9 itu mulai dari semua, tapi lebih terutama di bagian fotografinya, teman-teman. Dan itu bocorannya sudah support RAW bawaan di bawah kamera. Dengan artian itu sudah bisa kita ambil RAW tanpa harus menggunakan aplikasi pihak ketiga. Dan videonya sudah support manual mode. Nah, gitu. Cuma yang saya sayangkan di situ dia belum ada lensa tele, yang ada hanya lensa depth of field, begitu, yang hampir tidak terpakai mungkin kecuali foto potret kayak begitu. Oke, teman-teman, sekian dulu hasil video hari ini dari kami AIY Channel. Mohon pamit. Saya Indra, Saya Ian. sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe di channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.